Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua, dengan saya Dalmi Iskandar Sultani dalam channel Pendidikan Jumat Menyapa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kembali bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang masih kita rasakan sekarang ini. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa terucap dari lisan kita sebagai ungkapan yang paling indah. Allahumma sholli ala Muhammad. Di pagi hari Jumat yang berbahagia ini, saya ingin sedikit berbagi tentang ridho. Ridho adalah menerima dengan lapang dada, dengan senang hati atas ketentuan yang terjadi pada diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ridho. Jadi setiap yang kita alami, kita rasakan, kita jalani, kita terima dengan senang hati, dengan bersyukur kepada Allah, maka saat itu kita ridho atas ketentuannya. Ridho selalu dipasangkan dengan kata ikhlas. Karena memang ridho akan menjadi lebih baik jika dibarengi dengan keikhlasan yang baik juga. Ridho dan ikhlas ibarat dua pasang sayap yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jika sayap sebelah kiri rusak, apalah arti dan daya sayap sebelah kanan. Jika sayap yang kanan rusak, apalah arti dan daya sayap sebelah kiri. Itu ikhlas dan ridho. Jadi ridho itu menerima segala ketentuannya. Ketika kita sudah bisa menerima segala ketentuannya dengan senang hati, dengan lapang dada, dengan gembira, dengan rasa syukur, maka kita barengi dengan ikhlas. Kita ikhlaskan dengan tetap berbuat dan berusaha serta bekerja. Ikhlas dan ridho itu dua kata yang baik untuk sesuatu yang baik, bukan untuk yang buruk. Contohnya adalah jika setiap manusia atau jika seseorang itu merasa kesal dengan orang yang lain, gondok kepada orang lain, maka orang itu selalu mengatakan, jijik kali aku, nggak ridho aku, nggak ikhlas aku, sumpah lah nggak ikhlas aku sama dia, nggak ridho kali aku ya, tengok aja lah kau nanti, pasti kau akan dapat sesuatu yang lebih buruk dari ini. Nah, sahabat sekalian, yang demikian itu bukan ridho, bukan ikhlas, tapi dendam, tapi nafsu. Karena ikhlas dan ridho itu hanya pantas diletakkan pada aktivitas perbuatan yang baik saja. Karena memang sulit menerapkannya, sulit mengusahakannya. Sebab itu balasan ridho dan ikhlas itu amat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ridho orang tua adalah ridhonya Allah. Kenapa ridho orang tua ridhonya Allah? Karena hanya orang tua yang mampu menerima segala sesuatu atas ketentuan yang diberikan Allah kepadanya atas perilaku dan tingkah laku anaknya. Sejelek apapun perilaku anaknya, sejahat apapun perilaku anaknya, orang tua tetap menyayanginya, tetap memaafkannya, tetap mengikhlaskannya, sembari tetap dia berusaha mendidik dan menjadikan anak itu baik. Itu yang dilakukan orang tua. Jadi jika orang tua bisa menerapkan perilaku ridho kepada anaknya, kepada hal-hal yang dikerjakan anaknya, dibarengi dengan ikhlas, itulah ridho orang tua, ridhonya Allah. Namun sebahagian orang tua tidak dapat menerapkan ridho itu kepada anaknya, hanya menurutkan nafsu semata. Contoh, jika anak salah ketika belajar di sekolah, anak dihukum, orang tua marah-marah, bahkan menuntut. Sayang boleh,
tapi biarkan pendidikan itu berlangsung. Dengan protes, marah-marah, menuntut guru, memenjarakan guru karena perilaku anak yang salah, nah itu perilaku tidak ridho dan tidak ikhlas, dan sebenarnya bukan perilaku sayang kepada anak, tapi menjerumuskan anak ke dalam lembah yang paling buruk. Itu yang terjadi. Jadi semestinya kalau orang tua itu ridho dalam pendidikan, anak pergi dari rumah untuk belajar ke sekolah, melakukan satu kesalahan, mendapat hukuman yang sifatnya membangun kepribadian menjadi lebih baik, maka orang tua menerima. Oh iya, itu salah anakku. Aku ikhlaskan anakku untuk dididik. Nah, itu ridho itu. Di ridho dan ikhlas itu selalu berpasangan dia. Tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ridho dan ikhlas itu sama-sama kata yang mudah kita ucapkan, tapi sangat sulit untuk kita terapkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ikhlas yang baik itu perlu dipaksa untuk mendapatkan keikhlasan yang paling baik. Nah, ridho juga seperti itu. Ridho yang baik itu menerima dengan senang hati, dengan lapang dada, dengan gembira, sambil dibarengi dengan rasa syukur kepada Allah dan ditanamkan ikhlas di dalamnya. Nah, itu perilaku ridho itu. Itu yang harusnya kita lakukan, itu yang harusnya kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau contoh yang tadi, gak ikhlas kali aku sama dia, gak ridho kali aku, jahat kali dia sama aku. Itu kan perilaku yang tidak baik. Coba kita pikir sejenak, apalah salah ikhlas dan ridho itu, sehingga harus dibawa-bawa kepada perilaku kita yang buruk, yang memperturutkan amarah, menurutkan hawa nafsu kita. Itu yang keliru. Sahabat semua, mari sama-sama kita membangun sifat ridho dalam diri kita, menerima segala ketentuan dari Allah yang ada pada diri kita dengan rasa senang, rasa syukur, dan tetap bergembira, sambil kita tanamkan rasa ikhlas di dalamnya. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang dirindukan Allah, pribadi-pribadi yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.